Halo Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan berusaha untuk menghibur kalian melalui membacakan sebuah cerita novel yang berjudul The History of Yi Chen. Di mana cerita ini sangat menarik, sangat seru, sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita seru novel ini. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan notifikasi ataupun mendapatkan hiburan semacam ini. Oke, kita lanjutkan di part ke 91. Yichen mengangguk dan berkata, Wang Jing yang sudah mengatakan kepadaku renovasi pasti akan selesai bulan depan dan kita bisa langsung pindah ke sana nanti. Seseorang berkata, tidak baik langsung pindah sehabis direnovasi, bukan? Setidaknya harus membiarkan bau di dalam rumah hilang dulu. Malah segera berkata, tidak perlu, aku sudah pergi melihatnya dengan ayahmu. Semua bahan yang digunakan tidak mengandung zat berbahaya. Sama sekali tidak ada bau di dalam rumah. Selain itu, di dalam rumah dipasang sistem ventilator yang bisa menyegarkan udara selama 24 jam. Benar-benar sangat canggih dan menyehatkan. Kejujuran mengangguk dan tidak bicara lagi. Sebenarnya dirinya tidak terlalu ingin pindah ke Villa Thompson Plus atas. Namun apa yang dilakukan Yi Chen waktu itu benar. Setidaknya dirinya tidak perlu tinggal di lantai yang sama dengan ayah ibunya jika pindah ke sana. Sehingga ruang pribadi menjadi lebih banyak dan tidak akan seperti sekarang yang tidak ada privasi sama sekali meskipun di dalam kamar sendiri. Selain itu, dirinya juga sudah berjanji kepada Dong Rolin dirinya akan meninggalkan sebuah kamar untuknya jika dia pindah ke villa kelak. Kasihan sekali jika dirinya harus tinggal di hotel sendirian. Jichen tidak peduli apakah tinggal di villa atau tidak, dia hidup dengan baik sebelum berumur 8 tahun. Setelah berumur 8 tahun, tinggal bertahun-tahun di panti asuhan dan pikirannya sudah terbuka. Pada saat ini, Manlan tiba-tiba menerima sebuah pesan. Dia melihat ponselnya dan terlihat senang. Dia berkata kepada mereka bertiga, seorang teman lamaku mengajakku main mahjong di rumahnya sore ini. Kami akan bermain 8 putaran dan aku tidak akan makan malam di rumah. Si Canggun melihatnya dengan bingung. Bermain 8 putaran, bukankah harus bermain selama 10 jam? Manlan melihatnya dengan kesal dan berkata, memangnya kenapa kalau 10 jam? Kami bahkan pernah bermain selama 2 hari 2 malam, selama 40 jam lebih, selama muda dulu. Su Cangkung membujuknya, usiamu tidak muda lagi sekarang. Duduk lama bisa mengakibatkan banyak penyakit. Nyeri punggung bagian bawah, tulang leher kaku, dan tekanan darah tinggi. Semua penyakit itu disebabkan duduk dalam waktu lama. Manlan melambaikan tangannya. Kondisi tubuhku masih bagus. Kamu jangan mengutukku. Sejuran mengerutkan keningnya dan dia berkata khawatir. Ibu, aku tidak keberatan kalau Anda hanya bermain mahjong sekali 2 kali untuk menghilangkan bosan. Tapi kamu harus dengarkan saranku. Jangan bermain terlalu lama dan jangan bermain mahjong yang sekali main bisa menghabiskan puluhan ribu. Aduh, bukankah main mahjong hanya untuk menyenangkan diri saja? Marlon berkata dengan acuh, selain itu, bukankah aku setiap hari keluar bermain mayong demi keluarga ini? Ayahmu tidak berguna. Hichen bukan hanya tidak berguna, tapi dia juga sembarang menipu orang di luar. Mungkin saja akan membawa bencana besar untuk keluarga kita kelak. Kamu sedang merintis karir sekarang, perusahaan belum mendapatkan kembali modalnya. Bagaimana aku dan ayahmu menghabiskan hari tua kelak? Aku sekarang mengandalkan Mahyong untuk menghasilkan uang hari tua dan uang untuk hidup sehari-hari keluarga kita. Ichen merasa sangat kesal mendengarnya. Ibu mertua ini selalu saja mengejek dirinya. Sampai sekarang dia masih merasa jijik merasa jika dirinya adalah seorang penipu. Benar-benar ingin menampar mulutnya. Kemudian berkata padanya, karena dia berpikir dirinya adalah seorang penipu, maka jangan tidak tahu malu dan tinggal di villa yang aku tipu itu. Ibu mertuanya ini benar-benar harus diberi pelajaran.
Karena ada yang menunggunya main mayong, Manlan langsung keluar meskipun belum selesai makan. Dia langsung naik taksi menuju Villa Si Yuan, sebuah komplek villa yang lumayan tua di Jinling. Seorang teman bermain mahjong tinggal di villa itu. Villa Si Yuan merupakan sebuah villa yang lumayan bagus 20 tahun yang lalu, tetapi karena sudah lama sehingga berangsur-angsur terbengkalai. Dulu Manal merasa villa Si Yuan adalah perumahan mewah. Mungkin keluarganya tidak akan mampu tinggal di villa seperti itu selama hidupnya. Tetapi sekarang sudah berbeda. Begitu dia pikir dirinya akan tinggal di villa Thompson kelas atas, Malang sedikit meremehkan Villa Si Yuan. Nama teman lamanya itu adalah Chen Suyi. Dia adalah teman bermain mahjong yang dikenal Manlan beberapa tahun yang lalu. Latar belakang Chen Suyi lumayan bagus. Suaminya menghasilkan banyak uang semasa muda, kemudian meninggal dalam kecelakaan dan meninggalkan banyak uang untuk Chen Suyi. Anak-anak Chen Suyi sudah dewasa. Setelah mengirim anak-anaknya berkembang di luar negeri, dia setiap hari bermain mahjong untuk bersenang-senang. Selain itu, meskipun Chen Suyi punya uang, tapi keterampilan bermainnya sangat buruk. Lebih banyak kalah daripada menang. Setiap kali Manlan bisa menangkan sedikit uang darinya. Jadi Manlan menganggap Chen Suyi sebagai dewa keberuntungan. Dia pasti akan datang setiap kali Chen Suyi mengajaknya bermain kartu. Manlan menekan bel rumah Chen Suyi dan pintu segera dibuka. Seorang wanita berusia seusia Manlan tersenyum hangat menyapa. "Kak Lan sudah datang ya, cepat masuk." Wanita parubaya ini adalah Chen Suyi. Manlan segera masuk ke dalam dan berkata sambil tersenyum, "Aduh Suyi, maaf ya sudah membuatmu menunggu lama." Sewaktu dia sampai di ruang tamu, dua teman yang sering bermain mahjong dengannya sudah duduk di meja mahjong menunggu kedatangannya. "Kak Lan, akhirnya kamu datang juga." Melihat Manlan sudah datang, salah satu wanita parubaya lainnya berkata dengan tidak sabar, cepat duduk, kita main 8 putaran dulu." Setelah Manlan dan Chen Sui duduk, permainan mahjong resmi dimulai. Manlan berkata sambil menggosok mahjong Sui, "Kamu sudah lama tinggal di villa ini bukan?" Caci menjawab sambil tersenyum setelah mengambil sebuah kartu. "Rumah ini dibeli belasan tahun yang lalu. Waktu itu membeli rumah ini untuk investasi saja. Setelah anak-anakku ke luar negeri, aku tinggal di rumah yang ada di kota. Villa terlalu besar dan terasa sepi kalau tinggal sendirian. Apakah kamu pernah berpikir untuk merenovasi villamu?" Manlan terlihat bersemangat dan berkata, "Putriku kebetulan membuka perusahaan renovasi yang bekerja sama dengan grup di Haijinling sehingga kualitasnya terjamin. Jika kamu ingin renovasi, aku akan menyuruhnya memberikan diskon padamu. Pada saat itu, pasti villamu akan sedikit secantik istana." "Kak Lan, terima kasih atas niat baikmu." Chen Suyi tersenyum lalu segera menghela nafas dan berkata, "Tapi aku berencana menjual villa ini." "Menjualnya?" Lan bertanya dengan heran. "Kenapa mau menjualnya? Kamu bukan orang yang kekurangan uang. Suamimu meninggalkan 7 rumah untukmu. Kamu juga ada banyak investasi properti tidak bergerak. Biarkan saja karena harganya akan naik." Chen Suji menggelengkan kepalanya. Dia berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya aku akan ke Amerika tidak lama lagi. Aku akan tinggal di sana dan tidak akan pulang ke sini lagi." Malan bertanya dengan kaget, "Kenapa kamu ingin tinggal di Amerika?" Chen Suji mengangguk dan berkata, "Aku katakan sejujurnya padamu, sejak putraku sekolah di Amerika dia jarang pulang dan sudah menikah di sana. Menantuku sudah hamil, maka pasti tidak berencana untuk pulang lagi. Jadi mereka memintaku tinggal bersama mereka di sana, sekalian bisa membantu mereka menjaga anak mereka." Salah satu wanita berkata, "Aduh Suyi, kamu ada begitu banyak rumah di Jinling. Apakah kamu berencana menjual semuanya?" Suyi berkata, "Aku tidak akan menjual satu rumah yang ada di kota. Kami bisa tinggal beberapa hari di sana jika ada kesempatan pulang ke sini kelak." Ketika mendengar ini, Manan merasa sangat disayangkan. Dia bukan merasa sayang akan kehilangan seorang teman bermain kartu, tapi dia merasa akan sulit menemukan orang seperti Chen Cui yang keterampilan bermain kartunya buruk, yang tetap senang meskipun kalah setiap hari. Pada saat ini, di depan pintu gerbang Villa Xiao Changgan dan Chen Hukian sudah
memarkirkan mobilnya. Mereka menunggu agen real estate yang sudah dia hubungi sebelumnya di depan pintu. Sejangan berencana mencari sebuah villa yang lumayan bagus untuk menghabiskan uang 10 juta itu. Jadi dia menghubungi agen real estate dan meminta agen real estate itu mencarikan sebuah villa dengan harga sekitar 10 juta. Harga rata-rata rumah di Jing adalah sekitar 30.000 yuan, tapi harga villa lebih mahal. Uang sebanyak 10 juta tidak bisa membeli villa baru. Jadi mereka hanya bisa membeli villa lama seperti ini. Ken Hokian melihat-lihat di pintu gerbang villa si Yuan. Dia terlihat tidak puas dan berkata, "Canggan, bukankah area villa ini terlalu lama? Kamu lihat bangunan yang ada di sini. Villa di sini bukankah terlihat lebih tua daripada villa ibumu? Bagaimana kalau kita lihat villa yang lainnya?" Secongan berkata, "Mau bagaimana lagi? Rumah di Thompson kelas atas memang bagus, tapi kamu tidak mau membelinya." Xiao Hongqian berkata dengan emosi, "Sampai Chen itu punya villa di Thompson kelas atas. Aku tidak mau diejek oleh Xiao Changkun dan Manlan kelak. Aku tidak akan mau membeli rumah biasa di Thompson kelas atas." Xiao Changkun berkata, "Jadi lebih menguntungkan membeli villa seperti ini. Arenanya cukup luas dan merupakan bangunan tunggal sehingga nyaman untuk ditinggali. Tidak masalah jika rumahnya agak tua, kita bisa merenovasinya." Setelah itu, Sujangan berkata lagi, "Kamu harus memikirkan kondisi kita. Hailong masih belum menikah, Wewe juga. Mereka berdua masing-masing harus punya satu kamar. Ditambah kita berdua, maka sudah memerlukan 3 kamar. Jika Hailong menikah kelak, dia pasti akan tinggal bersama kita. Setelah mereka punya anak, bukankah anaknya harus punya kamar sendiri? Jadi harus memerlukan 4 kamar." Sedangkan berkata lagi, "Ibu pasti akan tinggal bersama kita kelak, bukan? Kita juga harus memberikan sebuah kamar untuknya, sehingga butuh 5 kamar. Jadi bila lebih bagus." Xiao Honggian berkata dengan marah, "Kenapa ibumu harus tinggal bersama kita? Kenapa tidak tinggal bersama Xiao Changkun?" Xiao Changkun mengangkat bahunya. "Ibu sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Xiao Changkun. Apakah menurutmu Xiao Changkun akan membiarkan ibu tinggal di sana?" Yan Hokian berkata dengan sangat kesal, "Tapi tidak bisa tinggal bersama kita juga. Kita tidak mendapatkan apa-apa dari ibumu. Keluarga Xiao hampir hancur sekarang. Lebih tidak mungkin mendapatkan untung apa-apa lagi. Menurutku, jika antar dia ke tempat Xiao Changkun saja nanti, dan bukan urusan kita dia mau menerima ibu atau tidak. Pokoknya kita tidak perlu memperdulikan ibu lagi." Jangan berkata, "Kamu tidak tahu bukan? Ibuku adalah sebuah asuransi jiwa yang telah dia beli lebih dari 20 tahun. Setelah dia mati, asuransi jiwa ini akan memberikan uang lebih dari 6 juta yuan. Kamu mengusir ibu ke rumah mereka. Bukankah uang sebanyak 6 juta ini akan jatuh di tangan Xiao Changkun?" "Lebih dari 6 juta?" Mata Ken Hong Ken terlihat bersinar dan bertanya dengan kaget, "Apakah benar banyak itu?" "Ya," Xiao Changgan berkata, "asuransi jiwa dibeli oleh ayahku ketika dia masih hidup. Tujuannya supaya anak-anaknya bisa hidup tenang." Setelah itu Xiao Changgan berkata lagi, "Kami hitung sendiri ibuku bisa hidup berapa tahun lagi. Mungkin sekitar 3 sampai 5 tahun lagi. Kita rawat dia selama 3 tahun. Setelah dia mati, uang asuransi jiwa sebanyak 6 juta lebih ini akan menjadi milik kita. Jika dihitung, maka setahun kurang lebih 2 juta. Menurutmu harga itu sepadan atau tidak?" "Sepadan." Xiaogan terlihat menggosok tangannya dengan penuh semangat. Dia berkata, "Kalau begitu kita harus menjaga ibumu. Jangan sampai direbut oleh Xiao Changkun." Sedangkan mengangguk dan berkata, "Tentu saja, kita tidak akan memberikan sepeser uang pun dari 6 juta lebih itu kepada Xiao Changkun." Xian Hokian buru-buru berkata, "Bukan hanya tidak memberikan uang sepeser pun, sewaktu ibumu mati nanti, Xiao Changkun juga harus membayar setengah uang pemakaman ibumu." Xiao Changkun tanpa sadar berkata, "Ibu telah memutus hubungan dengannya. Apakah dia akan mengeluarkan uang ini? Apakah kamu bodoh?" Inoken berkata, "Ibumu hanya mengatakan putus hubungan dengannya. Tidak ada kekuatan hukumnya. Jika Xiao Changkun tidak bersedia mengeluarkan uang ini setelah ibumu meninggal, kita tuntut dia
di pengadilan karena dia masih putra ibumu. Secara hukum dia punya kewajiban membayar setengah uang pemakamannya. Xiao Chang'an terlihat senang dan berkata, "Istriku, benar apa yang kamu katakan. Kita harus menyuruh Xiao Changkun membayar setengah uang pemakaman." "Istriku pintar sekali." Qian Hokian terlihat tersenyum bangga dan berkata, "Xiao Changkun dan Manlan adalah orang bodoh. Bagaimana mungkin mereka bisa melewatkan kita?" Dia baru selesai bicara, seorang gadis agen real estate datang dan menyapa dengan hormat. "Permisi, apakah Anda Tuan Xiao dan Ibu Qian?" "Benar, benar." Sejangkan segera mengangguk dan berkata, "Apakah kamu Xiao Sun dari real estate Lianjia?" "Benar." Gadis kecil itu tersenyum dan berkata, "Tuan Xiao, Ibu Kian, aku sudah membuat janji dengan pemilik villa ini. Dia ada di villa sekarang. Kita bisa langsung pergi melihat villanya." "Baik." Xiao Changkun segera berkata, "Kalau begitu kita cepat pergi melihatnya." Gadis kecil itu menunjukkan jalan sambil berkata, "Aku perkenalkan kondisi villa ini kepada kalian dulu. Pemiliknya adalah seorang bibi. Dia ingin menjual propertinya dan berimigrasi ke Amerika, sehingga harganya lebih murah daripada harga pasar. Kalian berdua termasuk sangat beruntung." Jangan dan Ken Hokian terlihat sangat senang ketika mendengarnya. "Baguslah kalau murah. Jika cocok dengan villa ini, uang yang bisa dihemat bisa dipakai untuk keperluan renovasi." Di sisi lain, Manlan, Chen Suyi dan lainnya sedang bermain mahjong. Suara bel pintu terdengar. Chen Suyi berkata dengan ekspresi minta maaf. "Maaf, mungkin agen real estate membawa orang untuk melihat villa ini. Aku pergi buka dulu." Setelah itu dia berdiri, berjalan ke lorong dan membuka pintu. Chen Suyi melihat agen. Dia meminta menjualkan villanya, berdiri di depan pintu. Lalu di belakangnya ada sepasang pria dan wanita parubaya. Chen Suyi tahu jika itu adalah tamu yang datang melihat rumahnya, maka dia tersenyum dan berkata, "Silakan masuk." Xiao Sun, agen real estate itu berkata, "Ibu Chen, aku perkenalkan kepada Anda, ini adalah Tuan Xiao dan istrinya, Ibu Qian. Mereka berdua adalah orang yang aku katakan di telepon tadi. Mereka bermaksud membeli villa ini." Pria itu tersenyum, berjalan selangkah ke depan dan berkata dengan sopan, "Halo Ibu Chen, namaku Xiao Changgan, senang bertemu denganmu." Orang yang datang adalah Xiao Changgan dan istrinya Qian Hokian. Chen Suji segera berkata, "Silakan masuk, silakan. Aku sudah lama tidak tinggal di villa ini, kalian lihat saja." "Baik." Xiao Changgan mengangguk. Setelah dia masuk ke dalam bersama Qian Hokian, mereka mulai melihat tata letak dan kondisi villa ini. Xiao Sun yang berada di samping berkata, "Tuan Xiao, area villa Si Yuan adalah area villa pertama yang ada di Jinling. Fasilitas pendukungnya sangat lengkap. Akses keluar masuk terkontrol sehingga dapat sepenuhnya menjamin keamanan Anda. Villa Ibu Chen ini memiliki ruang sebesar 470 meter persegi. Ini sepenuhnya memenuhi permintaan Anda sebelumnya. Jangan membeli villa tua adalah karena harganya murah. Harga villa seluas 470 meter persegi di Jinling setidaknya seharga 20 juta yuan. Tapi harga villa ini seharusnya 13-15 juta yuan, masih bisa berkurang beberapa ribu lagi. Maka dia bertanya kepada Chen Suyi, "Ibu Chen, kamu ingin menjual villa ini dengan harga berapa?" "Aku akan segera ke Amerika dan aku ingin segera menjual villa ini sehingga harganya lebih murah." Chen Suyi tersenyum dan berkata, "Begini saja, jika kalian berdua berminat maka harganya 12 juta saja. Bagaimana menurutmu?" Apa apa kamu merampok ya?" Qian Hokian tidak berani percaya sehingga dia meninggikan suaranya dan berkata, "Kamu bahkan menjual villa lama seperti ini seharga 12 juta. Tentu tidak marah, dia berkata sambil tersenyum. "Di area ini sebagian besar harganya yang ditawarkan adalah 13,5 juta. Bahkan ada yang di atas 14 juta. Sebenarnya harga 12 juta yang aku tawarkan sudah sangat murah." Marlan sedang duduk di ruang tamu. Dia terdengar suara yang sangat familiar di luar. Dia diam-diam melirik keluar dan menemukan Ken Hokian yang terlihat sombong.
Dan di sampingnya juga ada Xiao Changgan, putra tertua keluarga Xiao. Malan tidak menyangka kalau kedua orang ini akan muncul di sini. Jika dikaitkan dengan apa yang dikatakan Chen Shuyi tadi, seharusnya mereka adalah tamu yang ingin membeli villa lama Chen Shuyi. Bukankah keluarga Xiao akan bangkrut? Apakah Xiao Changgan masih punya uang untuk membeli villa? Pada saat ini, Ken Hokian terlihat sangat sombong dan berkata, "Ibu Chen, sejujurnya hanya orang bodoh yang akan membeli villamu dengan harga 12 juta. Selain itu, aku dengar kamu akan segera ke Amerika. Bagaimana kalau kamu jual dengan harga 8 juta padaku? Kita bisa lakukan transaksi hari ini. Kamu bisa langsung ke Amerika besok. Kedua belah pihak sama-sama diuntungkan." Ken Hokian menekan harganya karena dia berpikir pemilik rumah ingin buru-buru menjual rumahnya. Karena dia ingin menjualnya buru-buru, maka dia harus menekan harganya sampai harga terendah sehingga dia bisa mendapatkan banyak untung. Dia, dia merasa kondisi Chen Shui yang ingin ke Amerika ini masih belum terlalu mendesak. Lebih baik jika ada anggota keluarga pemilik rumah yang sedang sekarat dan memerlukan uang untuk menolong nyawanya. Mungkin mereka bisa membelinya dengan seharga sekitar 5 sampai 6 juta yuan. Tapi Ken Hogan tidak tahu jika Chen Shui banyak uang. Dia memiliki beberapa rumah, sama sekali tidak kekurangan uang. Bagaimana mungkin dia akan membiarkan Ken Hogan merampoknya karena dirinya ingin buru-buru menjual rumahnya? Tentu saja Chen Shui tahu dengan niat jahat Ken Hogan. Dia mengerutkan keningnya dan berkata dengan kesal, "Ibu Kian, aku katakan sejujurnya padamu, meskipun pilaku ini sudah agak lama, tapi harganya yang ditawarkan sudah sangat masuk akal. Kamu pasti tidak bisa menemukan harga ini di pasaran. Adapun harga 8 juta yang kamu sebut tadi itu adalah harga imajinasi saja." Chen Shui berkata lagi, "Karena kalian berdua tidak punya maksud baik, aku pikir kita tidak perlu meneruskan pembicaraan kita lagi." Saya jangan tahu dengan jelas jika harga 8 juta adalah omong kosong. Jangankan seharga 8 juta, jika pemilik rumah ingin menjual rumah ini seharga 11 juta, maka pasti akan terjual dalam waktu setengah jam karena harga rumah ini benar-benar sudah sangat murah. Jadi dia buru-buru berkata sambil tersenyum, "Ibu Chen, kamu jangan marah, istriku tidak sopan, dia hanya bicara sembarangan saja." Kan segera memelototi Syochangan dan berkata, "Aku tidak sopan, apakah kamu lupa siapa yang berkuasa di rumah? Aku beritahu kamu, kamu jangan bodoh. Menurutku rumah ini hanya seharga 8 juta saja. Aku tidak akan membayar lebih dari ini." Setelah itu dia mengedipkan mata kepada Syochangan. Maksudnya adalah, "Aku akan membereskan wanita ini." Pada saat ini Manan berjalan keluar sambil tersenyum dan berkata, "Aduh, kakak dan kakak ipar, kalian ingin membeli villa seharga 8 juta? Apakah kalian sudah gila karena sudah miskin?" Wow, ceritanya semakin menarik saja. Ceritanya semakin seru saja. Tapi di video ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di part berikutnya, di video berikutnya. Tapi kalian jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan notifikasi jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video berikutnya.